Pada video ini saya akan membuat video tentang membuat aplikasi database menggunakan Java GUI dan MySQL. Yang pertama kita buat database dengan menggunakan sampai php-myadmin. Kemudian kita buat database. Kita buat database, nama database, kemudian kita klik buat tabel. Kita beri nama tabel mahasiswa, masukkan jumlah kolom yang kita butuhkan, yaitu ada 6 kolom untuk nama, NPM, semester, angkatan, dan lain sebagainya. Lalu klik kirim. Selanjutnya masukkan kolom yang akan kita buat pada tabel. Kemudian semester, kemudian beasiswa. Untuk NPM kita gunakan tipe data integer, kemudian yang lain kita gunakan tipe data varchar. Kita masukkan panjang nilai, nama 50, semester, beasiswa. Kemudian kita buat pada NPM sebagai primary. Selanjutnya kita simpan. Dan database berhasil kita buat, dan ini merupakan tabel yang ada pada database kita. Kemudian kita tambahkan data, masukkan NPM, nama, prodi, kemudian angkatan, semester, dan kemudian nama beasiswa. Setelah semua data kita masukkan, kita klik kirim. Data yang sudah kita masukkan tadi akan muncul seperti ini, dan ini sudah tersimpan di database. Kemudian akan kita lanjutkan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan editor Java, yaitu NetBeans. Baiklah, selanjutnya kita buka NetBeans, kemudian kita buat project baru. Ini project, kemudian kita pilih Java application, kemudian kita pilih next. Kita beri nama, kemudian hilangkan checklist pada create main class, kemudian kita klik finish. Nah, project sudah masuk di sini. Selanjutnya kita import library. Kita add library, kemudian pilih MySQL JDBC driver, kemudian klik add. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian kita buat untuk koneksi Java. New, kita pilih new Java class. Kita beri nama connect, karena untuk mengkoneksikan package. Kita buat
terlebih dahulu untuk membuat koneksi Java. Setelah kita import, kita lanjutkan untuk membuat koneksi kelas. Baiklah, untuk ini di sini berfungsi sebagai memasukkan, ini merupakan variabel untuk mengkoneksikan database Wordy dan menggunakan variabel user root password kosong, dan kemudian untuk mendaftarkan driver. Selanjutnya ini sebagai notifikasi bahwa jika koneksi database gagal dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat kelas baru untuk membuat from aplikasi dengan menggunakan gframeform. Nah, jika gframeform tidak ada di sini, kita bisa klik other, lalu pilih bagian Java Swing UI Form, lalu pilih di sini gframeform. Tapi jika di sini tadi ada, di sini sudah ada, maka pilih gunakan yang di sini saja. Kita beri nama sesuai dengan tabel kita, mahasiswa. Untuk package-nya kita lihat package aplikasi Java. Kita buat aplikasi Java, ini gframeform. Lalu klik finish. Dan di sini sudah terlihat lembar form untuk kita membuat frame aplikasinya. Pertama kita tambahkan judul dari aplikasi database-nya. Kita gunakan label. Kemudian kita tambahkan label lagi untuk menambahkan menu atau keterangan yang harus diisi sebagai data di database. Untuk npm, kemudian untuk nama, kemudian ini untuk prodi, untuk angkatan, ini untuk semester, dan ini untuk beasiswa. Kita rapatkan dulu. Selanjutnya untuk memasukkan input teks dari user, kita gunakan text field. Kita gunakan text field. 1, 2,
Ini untuk prodi. Lengkap. Ini untuk semester. Ini untuk beasiswa. Untuk semester kita akan memasukkan combo button. Dan sini kita gunakan combo button, combo box. Bukan combo button tapi combo box untuk memasukkan input lebih berupa pilihan. Setelah itu kita beri nama, ada judul, kita pilih fontnya ukuran 14 dengan bold. Kita pilih, kita bisa memilih font di sini. Kita gunakan ini. Kemudian kita ubahnya di sini, kita ganti segmen. Kemudian di sini kita ganti nama. Kita ganti body. Kemudian kita ganti menjadi semester. Dan yang terakhir kita beri kemudian untuk memasukkan item, kita ketikkan 1. Oke, dan ini kita hilangkan. Selanjutnya kita rapihkan untuk menyamakan text field. Kemudian setelah itu kita tambahkan tabel sebagai tempat untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan. Kemudian kita rapihkan. Kita rapihkan. Setelah kita rapihkan dan kita susun,
Selanjutnya kita dapat menambahkan tombol sebagai tombol tambah. Sebagai tombol tambah, dan ini sebagai tombol simpan. Kemudian ini sebagai tombol edit. Sini sebagai tombol hapus, dan ini sebagai tombol keluar. Kemudian kita rapikan frame. Hapus, kita letakkan di sini. Kita tambahkan tombol batal sini, lalu kita ubah tombol menjadi kemudian ini menjadi batal. Dan ini kita ubah menjadi edit. Dan ini kita ubah menjadi hapus. Kemudian ini menjadi keluar. Oke, kita rapikan kembali. Jika sudah rapi, kita ubah variabel pada tekstil ini supaya kita mudah dalam melakukan penulisan di source code. txt input. Kita ubah tekstil npm. Oke, kemudian ini kemudian sebagai txt ini txt kita singkat menjadi smt. Kemudian kita ubah menjadi txt standard. Kemudian untuk tabel kita kemudian untuk tombol juga kita ubah menjadi tb simpan. Kemudian tambah data kita ubah menjadi tb menjadi tbhdt, artinya tambah data. Kemudian kita ganti, kita berikan nama variabel pada tombol batal tb batal. Selanjutnya tombol edit. Kemudian tombol hapus.
seluruh nama sudah terganti. Selanjutnya kita save terlebih dahulu, kemudian kita coba untuk run. Oke. Nah, dan ini tampilan dari aplikasi yang kita buat ini sudah cukup rapi, tapi ini masih belum berfungsi karena kita belum menambahkan source code pada setiap tombol ini. Supaya lebih rapi, kita set layout menjadi absolute. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, terlihat rapi. Dengan selanjutnya kita lanjut untuk memberikan source code pada masing-masing tombol agar data yang kita inputkan dapat terinputkan ke dalam database. Baiklah, selanjutnya kita ubah sedikit pada tekstur bagian semester karena kita menggunakan combo box. Kita buat variabel name menjadi pil semester supaya berbeda dengan yang lain untuk memudahkan kita dalam mengedit source code. Selanjutnya ya saya akan menambahkan event pada tombol keluar. Double klik pada tombol, kemudian kita masukkan source code pada nama variabel tombol yang telah kita buat, yaitu di sini tadi saya memberi nama dengan tb keluar, lalu kita letakkan kode di bagian bawah dari nama tombol yang telah kita buat tadi. Untuk karena tombol keluar kita masukkan kita akan menambahkan prosedur pada bagian public card mahasiswa. Untuk prosedur yang pertama yaitu kita akan mengosongkan form supaya teksnya pada frame tidak ada teks di dalamnya. Variabel baiklah, dan ini sudah kita masukkan seluruh kolom yang kita pilih tadi, meninggalkan kita tampilkan. Di sini set text berfungsi untuk mengkosongkan text field yang sebelumnya ada teksnya agar menjadi kosong. Dan untuk pada pilihan semester ini berbeda dengan memasukkan set selected item, karena pada pilihan semester ini berupa option dan kita hanya bisa memilih. Selanjutnya untuk prosedur yang kedua yaitu kita akan menampilkan data. Pertama kita buat tampilkan data, kemudian kita buat default tabel, model,
import Java String Table Default. Untuk kita klik import. Nah, jadi sini sudah terimport. Kemudian kita lanjutkan. Baiklah, sini semua kolom sudah kita tambahkan. Untuk nomor, NPM, nama mahasiswa, program studi angkatan semester, dan beasiswa. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari database ke dalam aplikasi, yaitu dengan try. Kemudian kita SQL exception, maka kita klik untuk mengimportkan. Oke, kita biarkan dulu. Dan di sini sudah terimport Java SQL exception. Kemudian kita lanjut mengisi pada bagian try. Baiklah, selanjutnya untuk bagian catch, kita buat untuk variabel nomor, kita buat dari 1. Kemudian kita untuk mengambil data dari database, kita gunakan SQL. Sesuai dengan tabel yang kita buat. Selanjutnya kita buat statement untuk koneksi. Kita gunakan koneksi yang sebelumnya, yaitu koneksi sebelumnya, yaitu connect. Kita tulis connect.
device kita connection, kita klik. Di sini kurang lanjut. Oke, segmen telah selesai kita buat. Selanjutnya kita juga akan menggunakan pertulangan. Baiklah, untuk pertulangan ini kita masukkan file model add row untuk menambah baris, untuk nomor untuk penambahan nomor, dan string 1 untuk menambah pada npm. Ini pada yang kedua itu pada nama, yang ketiga pada program studi, yang keempat pada angkatan, yang kelima semester, dan yang keenam terakhir pada kaum beasiswa. Selanjutnya kita akan lanjut ke masuk ke tabel mahasiswa. Kita tulis tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini kita data daripada desain kita sebelumnya. Sebelumnya saya telah membuat tabel di sini menjadi tabel mahasiswa karena untuk membedakan dalam penulisan source code. Kita kembali lagi. Kemudian tabel mahasiswa tulis dot kita masukkan ke dalam publik mahasiswa. Ini kita tuliskan tampilan kita. Dan juga kosongkan data. Baiklah, di sini masih terdapat error. Kita lihat kosongkan. Maaf, di sini kita tadi menggunakan kosongkan form, menjadi kosongkan form. Kemudian kita cek dan sudah tidak ada error. Kita coba running. Kita coba runningkan. Nah, di sini sudah bisa muncul data dari database yang telah kita inputkan sebelumnya, mulai dari npm, nama, program, angkatan, semester, dan beasiswa. Ini program-program studi. Bisa kita letakkan dan kita keluarkan terlebih dahulu. Baiklah, itu tadi cara menampilkan data dari database ke dalam tabel yang ada di aplikasi Frame. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan tombol-tombol yang ada pada Frame tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi tombol. Tadi tombol keluar sudah kita konfigurasi. Selanjutnya itu tombol tambah data. Tombol tambah data ini di sini berfungsi untuk mengkosongkan form, dimana kita sudah membuat metode untuk mengosongkan form di atas. Nah, metode ini berfungsi untuk mengosongkan form sehingga kita hanya perlu memanggil metode ini di tombol tambah data. Kita panggil di sini. Kosongkan form. Oke, bisa kita running. Misalkan ini kita isi. Kita klik tambahkan data, maka form akan kembali kosong lagi. Hanya kita keluar. Untuk tombol selanjutnya yaitu tombol simpan. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mengatur source code pada tombol simpan. Double klik pada tombol simpan, lalu akan langsung menuju pada source code tombol simpan. Dan ini tb simpan ini merupakan nama variabel yang telah nama variabel pada tombol simpan yang telah kita buat sebelumnya.
Kemudian masukkan source code berikut ini, di mana source code string SQL ini berfungsi untuk memasukkan data yang diinputkan dari user ke dalam database. Dan Java SQL connection serta prepare statement serta PSM execute berfungsi untuk mengkoneksikan database dengan aplikasi dan juga untuk mengeksekusi program. Selanjutnya, JSON ini berfungsi untuk menampilkan kotak dialog yang berisi pesan bahwa data berhasil disimpan. Dan ini merupakan tampilkan data merupakan untuk memanggil metode yang sudah kita buat di sebelumnya. Kemudian mari coba kita run. Muncul, masukkan nama. Data akan tersimpan dan muncul di dalam tabel. Kita klik OK dan juga berhasil muncul di sini. Selanjutnya untuk mengedit, kita lanjut kepada tombol edit. Kita klik lebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut ke tombol edit, tapi sebelum tombol edit kita harus mengaktifkan klik mouse supaya jika kita mengklik salah satu data pada tabel, maka akan muncul di bagian form, akan muncul di sini, lalu kemudian kita dapat mengeditnya. Pertama klik tabel, klik kanan, pilih event, mouse, lalu pilih mouse click. Jika belum dikonfigurasi, masukkan source code berikut untuk mengaktifkan mouse click. Jadi ketika salah satu data diklik dengan menggunakan pointer, maka data yang dipilih tersebut akan muncul di bagian field form di atas dan kita dapat mengeditnya. Dan ini string npm berfungsi untuk memanggil data npm, begitupun seterusnya selanjutnya sampai string bsw, yaitu untuk menampilkan beasiswa. Kita coba untuk run. Jadi ketika kita mengklik salah satu data, maka akan muncul di atas. Baiklah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi tombol edit. Caranya sama, klik 2 kali pada tombol, lalu akan menuju pada source code tombol tersebut. Nah, masukkan source code berikut ini, dimana fungsinya tidak jauh berbeda dengan tombol simpan. String SQL sini berupa update artinya untuk memperbarui, sehingga tombol edit ini kita masukkan query update, sehingga update nama tabel kita mahasiswa, query ini bertujuan untuk memperbarui data yang ada pada tabel dan memasukkannya kembali ke dalam database. Dan kemudian ini sebagai koneksi, dan JSON menampilkan data pesan berupa data berhasil diedit. Baiklah, selanjutnya kita akan merunning
jika kita bisa pilih salah satu data pada tabel, lalu kita tambahkan untuk mengedit. Setelah kita tambahkan data atau mengedit data, klik edit untuk menyimpan hasil perubahannya. Jika pengeditan berhasil, maka akan muncul pesan seperti ini. Dan di sini juga akan berubah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi source code pada tombol hapus. Kita keluar. Kita klik 2 kali pada tombol hapus. Lalu kita akan menuju pada source code konfigurasi tombol hapus. Sama seperti source code sebelumnya, dengan menggunakan try dan catch. String SQL yang digunakan karena ini untuk menghapus, kita menggunakan delete from mahasiswa, merupakan tabel yang kita gunakan. Lalu ini sebagai koneksi, Java SQL connection sebagai koneksi, dan Egyptian pen merupakan kotak dialog sebagai penampil pesan bahwa data berhasil dihapus. Langsung saja kita run. Misalkan kita pilih salah satu data yang ada di sini, pilih Jojo, kemudian jika kita ingin menghapus, klik hapus. Maka jika penghapusan berhasil, akan muncul pesan seperti berikut, dan data akan berhasil dihapus. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut pada tombol batal. Klik 2 kali pada tombol batal, maka akan langsung menuju pada source code batal. Di sini kita tuliskan kosongkan form, karena ini untuk memanggil metode yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu metode kosongkan form yang berfungsi untuk mengkosongkan field input dari user atau mengkosongkan form, sehingga fungsi dari tombol batal ini untuk membersihkan semua teks yang telah diinputkan oleh user. Langsung saja kita run. Masukkan nomor prodi, angkatan. Nah, fungsi dari tombol batal itu untuk membersihkan data yang tidak ingin dimasukkan oleh user. Maka sudah, maka aplikasi ini sudah dapat fungsi dengan sepenuhnya. Baiklah, kita akan mencoba untuk menjalankan program secara keseluruhan. Kita masukkan npm